jarum kompas menunjuk arah barat daya dari ibu kota provinsi Jawa Timur, jarum itu akan menggambarkan sebuah kota yang terbelah oleh Kali Brantas, dinaungi sejuknya udara kaki Gunung Wilis. Gambaran sebuah kota yang dirindukan warganya, lebih-lebih rasa rindu dari seorang yang telah belasan tahun meninggalkan jejak kakinya di kota ini. Istighfar ya. Tapi, di saat telah berjumpa kembali dengan tanah kelahiran, berkumpul kembali dengan kerabat, berpisahlah raga dengan jiwa atas kehendak ilahi. Pulau Papua menjadi harapan untuk mendapat kesempatan hidup lebih baik bagi Nenek Sumiati dan suaminya. Mulai tahun 2009, bersama sang suami, Nenek Sumiati tinggal, berusaha, dan bekerja di kota Merauke. Namun 11 tahun kemudian, kakek Sudono, sang suami, pergi terlebih dahulu. Pergi dan meninggalkan Nenek Sumiati sebatang kara, tidak berkawan untuk melanjutkan hidup di Merauke. Pertama kali saya ketemu Mbah Sumiati ketika saya tergabung Satgas Pengaman Perbatasan daerah Papua, dan kebetulan saya dapat tempat di Sota, Merauke, di dekat 0 km sana. Dan ketika saya ketemu beliau itu ada usulan dari warga, ada yang meninggal. Nah, dari situlah saya dan rekan-rekan mau mendirikan tenda untuk yasinan. Nah, kebetulan dari situ saya lihat ada seorang nenek yang teriak-teriak karena mungkin kebetulan yang ditinggalkan itu suami, yaitu bernama Mbah Sudono. Nah, dari situ tuh saya ngerasa, oh kenapa nenek itu berteriak-teriak. Saya langsung mendekat. Udah mendekat, ternyata memang kondisinya ya mohon maaf udah gak bisa apa-apa, udah lumpuh. Setiap hari bergulir, pagi dan senja bergantian datang dan pergi. Bagi Nenek Sumiati, yang datang bergantian bukan hanya matahari dan bulan, tetapi para tetangga yang datang bergantian untuk merawatnya. Mbah Ompong, begitulah masyarakat kerap menyapanya. Walaupun ada yang bergantian merawatnya, tapi para prajurit Satgas Yonif Mekanis Rider 411 Pandawa Kostrat Posko Utsota dengan sabar dan penuh cinta merawat Mbah Ompong secara konsisten dalam beberapa bulan terakhir. Alasan saya kenapa saya merawat beliau, karena saya ngerasa beliau tuh seperti ibu saya sendiri. Awalnya memang saya ngerasa canggung karena beliau kan perempuan, tapi saya lihat wajah kayak ibu saya sendiri aja.
Walaupun berada di antara orang-orang yang menyayanginya, Nenek Sumiati tetap merasa sepi. Ia merasa sendiri. Matahari dan bulan di tanah Merauke tidak bisa lagi menahan rindu Nenek Sumiati pada kampung halamannya di Kediri. Nenek seneng nggak ada tentara? Seneng. Ada Mbak tentara ikut. Mau ikut Pak tentara? Oh. Ikut pulang ke Jawa sama Pak tentara. Oh. Ketika saya ada info untuk kembali pulang, saya ngerasa sedih, berat. Ya tapi karena kita tentara, kita bergerak karena atas dasar perintah, ya mau gimana lagi, saya mengikuti aja. Keinginan terdalam yang sudah diungkapkan apa adanya dari Nenek Sumiati membuat Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal TNI Andika Perkasa menjalin komunikasi melalui Komandan Komando Pelaksana Operasi Satgas Pamtas RI Papua Nugini Sektor Selatan, Brigjen TNI Bangun Nawoko, dengan Komandan Lantamal 11 Brigjen TNI Marinir Lukman untuk mengabulkan keinginan Nenek Sumiati pulang ke Kediri, berkumpul kembali dengan sanak saudaranya. Waktu itu kan kami udah pernah tugas dan kami sudah sampai di pelabuhan Merauke, di kapal KRI Banda Aceh. Dan malamnya itu saya waktu jam setengah 12 itu saya dapat perintah dari komando atas suruh menjemput beliau di Sonta, dan kami bergegas hari itu juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini tanggal berapa, Dan? Tanggal 22. Kita bersama Bah. Sumiati. Oi. Nenek Bar. Alhamdulillah. Kita mau pulang yuk Ya. ke Kediri. Saya tadi Iya. siapa ya? Pokoknya harus sehat, tetap semangat. Tos dulu. Tetap semangat. Tetap semangat. Cakra. 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 Bener-bener pingin pulang ya? Ya, Pak. Pulang kemana? Udah lupa, Kediri. Oh, Islali yo. Oh, iya, iya. Mudah-mudahan lancar ya. Alhamdulillah. Iya. Situ. Biasa. Iya. Pak. Ini Mbak harus dikasih ongkos dulu sama. Aduh, luar biasa. Mbak, aku tak samain ya untuk beli ya. Ambil semua itu, aduh, yang penting mohon doa untuk Pak Danrem sama ibu sama keluarga ya, supaya sehat walafiat.
kesempatan pagi ini kami sampaikan kepada hadirin undangan sekalian bahwa kepulangan Satgas Yonif 14 dan 46 ini ada yang istimewa. Karena kemarin ada masyarakat kita di Sota yang hidupnya terlunta-lunta karena suaminya meninggal dan sudah tua renta, akhirnya tidak ada yang bisa menjaga beliau. Namun dari kesepakatan keluarga yang keluarga ini dari Kediri, kami sampaikan bahwa mereka memohon kepada kita untuk dapatnya dibawa serta dengan Satgas ini. Dan alhamdulillah berkat pertolongan yang tulus dari Kakanda saya tercinta dan Martama, dengan serta-merta permohonan dari Bapak Kasat untuk membawa ibu kita ini langsung diiyakan oleh Komandan Martama. Untuk itu pada kesempatan hari ini saya menyampaikan ucapan terima kasih luar biasa kepada Martama yang betul-betul mempunyai kepedulian yang sangat besar terhadap kemanusiaan. Ini adalah suatu penghormatan luar biasa bagi kami, kepada khususnya jajaran TNI AL yang bisa mengakomodir keinginan dari keluarga yang terlantar ini untuk bisa kembali berkumpul dengan keluarganya di Kediri. Sekali lagi saya sampaikan ucapan terima kasih. Riak-riak rindu membawa KRI Banda Aceh 593 bertolak dari dermaga. Bersama prajurit Satgas Yonif 411 Pandawa yang telah menyelesaikan tugasnya, Mbah Sumiati meninggalkan tanah Papua. Pertama kali masuk kapal, mungkin Nenek Sumiati agak sedikit kaget mungkin, mau dibawa kemana. Tapi saya kasih tahu, udah ini rumah Mbah yang baru. Udah sampai di dalam, dia ngerasa senang sekali. Banyak yang mengunjungi dia, ceria lah intinya kayak gitu. Wih, aku beliau. Iya Mbah, Abang. Alhamdulillah ya Pak. Dahaga itu sudah terobati, walaupun hanya dengan setetes embun, tapi embun dari tanah kelahiran yang sudah begitu lama dirindukan. Perjalanan panjang Nenek Sumiati lewat darat dan laut dengan para prajurit Satgas Yonif 411 Pandawa membawa Nenek Sumiati berada di tengah kerabatnya. Siapa berarti ya ada apa-apa, ada apa-apa. Mungkin boleh ikut dulu. Ya. Sifat. Ya. Tapi, di saat telah berjumpa kembali dengan tanah kelahiran, berkumpul kembali dengan kerabat, berpisahlah raga dengan jiwa atas kehendak ilahi. Perjalanan pulang Mbah Ompong tidak hanya sampai di tanah kelahiran. Ternyata, jalan setapak yang panjang itu membawanya pulang ke dalam keabadian. Mungkin dari kami, keluarga besar Yonif Mekadis Raider 411 Pandawa,
khususnya Posko Utsota mengucapkan selamat jalan nenek. Semoga amal ibadah waktu di dunia diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Semua keceriaan, kebersamaan kita akan kami kenang selalu, akan tetap sampai malam, sampai kapan. Selamat jalan.